Halo guys, selamat datang di channel YouTube aku. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai sejarah uang dan perkembangannya di Indonesia. Guys, sebelum menggunakan uang sebagai alat transaksi, dulu nenek moyang manusia menggunakan sistem barter untuk mendapatkan kebutuhan yang mereka perlukan. Namun sistem transaksi semacam itu ternyata mempunyai banyak kelemahan, seperti barang tidak bisa dibagi atau dipecah, kekayaan tidak bisa disimpan, dan sangat sulit mencari nilai barang yang setara. Dalam prakteknya sistem pertukaran barang ini, masih banyak mengalami kendala, sehingga peradaban-peradaban besar di masa lalu mulai mencari suatu alat transaksi yang bisa disepakati bersama. Maka dari itu muncullah alat transaksi berupa komoditas. Komoditas yang dipakai sebagai alat transaksi berbeda-beda, tergantung tempat atau penguasa yang memberlakukannya. Ada beberapa komoditas yang dulu sempat dipakai sebagai alat transaksi, seperti garam, kopi, bubuk teh, bahkan cangkang kerang. Pada awalnya Romawi kuno pun menggunakan garam sebagai alat transaksi. Tapi lambat laun para penguasa ini mulai paham bahwa komoditas ini tidak dapat dijadikan sebagai alat tukar, karena sifat bahan baku yang mudah hancur ataupun mudah membusuk. Sehingga mereka mempunyai solusi lain, yaitu menjadikan bahan logam sebagai alat tukar. Bahan logam yang dijadikan alat tukar diantaranya yaitu emas, perak, tembaga, dan besi. Namun di antara bahan-bahan tersebut yang paling prestisius dan memiliki nilai yang paling tinggi yaitu alat tukar berbahan emas. Di samping berbahan kuat, emas juga memiliki warna yang terlihat mewah dan mencolok. Walaupun koin logam ini sangat cocok untuk transaksi kecil, tapi bobotnya sangat berat jika digunakan untuk transaksi yang cukup besar. Apalagi jika menggunakan koin emas. Alat tukar yang satu ini sering menjadi sasaran perampokan ataupun pembegalan ketika dalam perjalanan ataupun ketika disimpan di area perumahan. Sehingga orang-orang zaman dahulu lebih memilih menitipkan uangnya di tempat penitipan emas atau tukang emas, yang merupakan cikal bakal Bank Dunia. Karena pada awalnya orang-orang kaya zaman dulu, mereka juga sering menitipkan emas yang mereka miliki kepada pihak kerajaan, namun suatu ketika ada raja yang memakai uangnya tersebut tanpa izin. Dan yang paling parah, koin-koin yang dititipkan justru digunakan untuk berperang. Hal tersebutlah yang membuat orang kaya zaman dulu memilih tempat penitipan emas atau tukang emas. Nah, tukang-tukang emas inilah yang nanti akan memicu lahirnya penciptaan uang kertas modern, yang berawal dari surat kepemilikan koin logam. Beberapa sumber menyatakan bahwa awal mula uang kertas berasal dari Tiongkok, namun ada juga yang berpendapat dari Arab. Namun saya lebih mengacu pendapat dari Tiongkok. Karena menurut saya peradaban Cina itu lebih dulu maju ketimbang peradaban bangsa Arab. Jadi uang kertas diperkenalkan pada abad ke-11 oleh dinasti Song, namun akar dari ide tersebut berasal dari dinasti Tang, yang menerima surat tanda terima penyimpanan para pedagang, jadi pedagang tidak perlu membawa segerobak emas di kereta kuda mereka. Dengan surat perjanjian, mereka bisa menukarkannya di wilayah lain. Para pelancong Eropa kemudian mengisahkan sistem ini ke dunia barat. Salah satunya tertulis dalam buku perjalanan Marco Polo, dan sistem surat tanda terima ini menyebar di daratan Eropa, karena mempermudah mereka dalam memindahkan uang dengan skala besar ataupun transaksi besar. Sistem ini disebut dengan sistem promes dan bisa dipindah tangankan. Surat perjanjian inilah yang menjadi akar dasar perkembangan mata uang kertas di Eropa atau Amerika. Namun pada tahun 1971 Richard Nixon, presiden US saat itu, tidak membackup uang kertas dengan emas lagi. Sehingga uang kertas bertahan hanya karena nilai kepercayaan masyarakat dunia saja. Namun akhir-akhir ini terdapat alat transaksi baru berupa mata uang digital, kemudian muncul juga sistem transaksi baru yang berlandaskan pada teknologi blockchain seperti Bitcoin, cryptocurrency, ataupun CBDC. Nah, bagaimana perkembangan mata uang di Indonesia? Dari abad ke-9 peradaban besar di Nusantara sudah menggunakan emas dan perak, ada pula yang menggunakan manik-manik sebagai alat tukar. Namun untuk uang kertas pertama itu secara langsung dibawa oleh VOC pada tahun 1752, perkembangan ini terus terjadi dari zaman VOC, Jepang, pra-kemerdekaan dan sampai sekarang. Di era modern sekarang masyarakat Indonesia sudah mengenal cryptocurrency namun tidak dijadikan sebagai alat tukar, tetapi hanya digunakan sebagai komoditas dan instrumen investasi, terutama aset kripto bernama Bitcoin. Karena pemerintah sendiri masih tidak memberikan izin cryptocurrency dijadikan sebagai alat tukar yang sah. Namun ada wacana dari Amerika Serikat bahwa mereka akan membuat CBDC, yaitu suatu sistem keuangan tersentralisasi menggunakan teknologi blockchain, yang kemungkinan akan ditiru negara-negara lain.
Nah guys, itu saja sejarah perkembangan uang yang dapat saya sampaikan. Komen, subscribe, dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.